Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Cadangan, yang terhormat Ibu-ibu calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Selatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendidik dan kependidikan SLB Negeri Cadangan yang berbahagia. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berkumpul pada hari ini. Salam dan salam kita kepada Junjungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut beliau yang lainnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan Prakarya yang dibuat oleh Ibu calon guru penggerak dari SLB Negeri Cadangan. Adapun tujuan dari kita melakukan diskusi ini adalah agar kita bisa melihat visi wakil sekolah terhadap murid yang ada di sekolah ini di masa yang akan datang. Susunan acara yang pertama itu adalah tujuan visi, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan di sekolah atau pemaparan dari calon guru penggerak. Kemudian yang berikutnya itu adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Acara kelima itu merumuskan kalimat tembang dan acara keenam adalah kontur. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Hajri dari SMA Negeri 1 Jawa Barat. Saya sebagai pengajar praktek yang akan mendampingi Ibu murid ini sampai akhir pendidikan. Kemudian teman saya Bapak Muhammad Sahrawati, dia adalah pengajar praktek yang berasal dari SD Negeri 1 Peminti Loksado. Dia akan mendampingi Ibu sampai juga akhir pendidikan. Bapak Ibu, dalam diskusi ini sebenarnya kita akan melihat bagaimana cara seorang calon guru penggerak yang telah melakukan pendidikan sampai 2 bulan terakhir ini, di mana mereka disuruh untuk membuat visi sekolah yang berpihak pada murid. Tapi Bapak Ibu ingat di sini bahwa visi yang mereka buat ini bukan bertujuan untuk merubah visi sekolah yang sudah ada. Jadi kami di sini bertugas untuk membimbing mereka sebagai calon kepala sekolah nanti bagaimana jadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, untuk itu marilah kita dukung calon guru penggerak yang Bapak Ibu miliki sekarang ini, dan mudah-mudahan nanti ada lagi calon guru penggerak dari SLB Negeri Cadangan ini yang mengikuti jejak kedua calon guru penggerak ini. Kemudian kita akan merefleksi dahulu bagaimana kondisi atau keadaan calon guru penggerak selama 2 bulan ini ketika mereka mengikuti pendidikan. Yang pada awalnya memang ada sedikit keluhan karena kurang bisa membagi waktu antara tugas EGB menumpuk, keluarga, serta tugas-tugas di sekolah. Tapi selama 2 bulan ini saya lihat bagaimana perjuangan Ibu Umi yang begitu gigih, Ibu Umi yang selalu bersemangat ketika diskusi, ketika melakukan pemaparan, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di LMD itu dengan baik. Jadi semangat itulah yang harus Bapak Ibu juga contoh dari para calon guru penggerak. Walaupun tugas sekolah itu adalah utama, tapi tugas calon guru penggerak itu juga bisa membantu bagaimana Bapak Ibu nanti menerapkan atau mengimbaskan pada kawan-kawan di sekolah. Kemudian acara berikutnya itu adalah sambutan dari kepala sekolah. Pak Dua, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Ahmad Sadili SPD, Fadili SPD, Bapak Sah Lawardi SPD. Yang saya hormati Wakasih SLB Negeri Cijangan, di mana pada pagi hari ini diwakili Wakasih Sapras Ciki. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru beserta karyawan karyawati SLB Negeri Cijangan. Pertama-tama ulun panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi visi dalam guru penggerak. Kalau pula salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat tabiin pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat bangga dan sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Terlebih ada 2 orang guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga ini menjadi langkah awal dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lainnya untuk menempuh jalan yang sama di waktu mendatang, di mana kami meyakini program guru penggerak ini akan membawa dampak yang sangat baik untuk dunia pendidikan sekolah kita, khususnya terutama SLB Negeri Cijangan. Saya berharap yang pertama, sebagai guru penggerak ini mampu menjadi pemimpin di kelas dan mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik. Yang kedua, saya berharap lagi agar memperhatikan kebutuhan siswa, terutama karena kita ini di SLB ini sangat bervariasi, Pak. Nah, jadi dan dapat mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang ketiga, harapan ulun agar guru penggerak ini mampu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam belajar secara terus-menerus. Yang keempat, sebagai guru penggerak saya berharap dapat membangun kolaborasi yang baik dengan sesama guru dan staf sekolah. Yang kelima, sebagai guru penggerak dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan citra sekolah. Dan ulun juga mengajak, karena ini sudah berjalan 2 bulan, dan berharap kepada rekan-rekan yang lain, berharap agar nanti kalau dibuka pendaftaran daftar juga sebagai guru penggerak. Karena ulun melihat dalam kegiatan itu sangat banyak ilmu yang kita dapat. Walaupun ini ulun tadi dari guru penggerak karena udah waktu usia ini lagi 3 tahun setengah udah pensiun. Jadi mudah-mudahan nanti sebagai penerus ulun Ibu Piting dan dan ulun seandainya dalam penyambutan Pak mulai dari awal kemarin yang datang ini kurang apa istilahnya, nah jadi ulun banyak minta maaf bila kita tidak, dan itulah memang kemampuan ulun. Dan mungkin nanti setelah ini ulun ada kegiatan, ada awal, jadi nanti kegiatan ini serahkan ke panitia. Jadi ulun mohon maaf kalau nanti meninggalkan, dan kalau ada sambutan ulun kurang berkenan,
Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamidi SPD yang telah memberikan sambutan motivasi dan dorongan kepada guru-guru di sekolah ini untuk ikut juga dalam program pendidikan guru penggerak. Acara berikutnya itu adalah pemaparan visi dan prakasa perubahan Kanva Bagja yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Untuk yang pertama itu persilakan kepada Ibu Nuriatul Umi untuk memimpin diskusi dan pemaparan visi yang telah Ibu buat. Kepada Ibu Nuriatul Umi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk berhadir pada hari ini. Nah, izinkanlah kami dalam kesempatan ini untuk melaksanakan diseminasi visi calon penggerak. Tapi sebelum masuk ke dalam materi yang ingin kami paparkan, kita sama-sama saksikan, kita simak terlebih dahulu ada puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Selamat menyaksikan. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia.
dan pangkur pala. Bukan lagi pangkur pala yang mendengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terkutuk menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung terkutuk, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, wah merdeka, wah merdeka, wah merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung dan Pemuda halaman 6 sampai 107. Tadi berhasil ditingkatkan. Nah, dari pertanyaan tadi, maka yang harus saya lakukan itu diantaranya adalah membuat deskripsi lingkungan belajar yang menyenangkan itu yang harus seperti apa. Anak-anak ini harus seperti apa, mau yang bagaimana mereka belajarnya supaya mereka merasa termotivasi, mereka merasa senang dan betah belajar di dalam kelas. Kemudian juga melakukan refleksi yang setiap hari mungkin ini harus kita lakukan. Sudah kita lakukan dan harus selalu kita lakukan. Selanjutnya, jabarkan rencana yang sudah dibuat tadi. Itu apa saja langkah sederhana yang dapat dilakukan, kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian pembelajaran. Yang saya lakukan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik tentang pembelajaran ini, tentang bagaimana mereka supaya mereka termotivasi untuk belajar tentang numerasi ini. Mengingat numerasi matematika biasanya banyak yang tidak disukai oleh murid-murid kita. Kemudian saya juga menyusun strategi pembelajaran dan melakukan evaluasi secara bertahap. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari atur eksekusi ini, siapa saja yang terlibat, kemudian kapan kegiatan ini akan mulai dilakukan, dan apa indikator keberhasilannya, dan siapa saja yang bisa mengarahkan dan memonitor kegiatan ini. Yang saya lakukan itu diantaranya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun program tersebut, kemudian menyusun jadwal pelaksanaannya. Mungkin di sini untuk menyusun jadwal pelaksanaannya tergantung dengan guru mata pelajarannya ya, atau mungkin bisa juga dengan guru wali-wali kelas untuk yang di jenjang sekolah dasar, karena di sekolah dasar matematikanya masih dipegang sama wali kelas. Kemudian melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk pengawas dan orang tua murid juga. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya kita
kepada Bapak Sandrawardi. Baik, terima kasih kepada Ibu Kiki dan Ibu ini yang sudah mengabarkan visi dan prakarsa perubahannya. Mungkin kita kasih aplaus dulu untuk kedua JGB kita. Selanjutnya kita akan berdiskusi dengan memperhatikan visi yang ada di sekolah ini yang akan dipimpin oleh kedua CGB kita. Silakan Ibu Kiki dan Ibu Umi. Ya, izin Bapak Ibu, kami ingin memulai diskusi kita tentang visi sekolah kita. Dimulai dari, ya, ini visi terbaru mungkin belum terpajang lagi di sekolah kita, belum tercetak, cuman ini sudah masuk di kurikulum kita. Jadi visi kita itu adalah terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus yang agamis, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Ya, ini visi sekolah luar biasa negeri Kandangan yang terbaru yang mungkin insya Allah nanti akan kita sepakati bersama nanti di tempel di situ yang kalau menggantikan visi yang sudah usang di belakang sana. Nah, jadi ini visi sekolah kita bisa dibaca dan mungkin bisa kita resapi bersama, yang mana kita melakukan visi itu ya harus berpihak kepada murid. Nah, dari kalimat visi yang ada di layar, yaitu terwujudnya PDBK yang agamis, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia, kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, kiranya di kalimat itu apakah sudah tergambar pembelajaran ataupun tujuan pendidikan itu yang berpihak terhadap murid? Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu, ada yang ingin mencoba berpendapat? Menurut saya, visi yang sudah ditampilkan dan dibuat sudah sesuai dengan berpihak kepada peserta didik berkebutuhan khusus kita. Terima kasih Bu Trisia. Dari visi yang kita punya ini, terwujudnya PDBK yang agamis, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia, itu sebagian besar dari komponen yang ada di dalam visi ini itu sudah kita lakukan. Banyak yang sudah kita lakukan. Agamis, misalnya tadi kan kalau kita melaksanakan berdoa sebelum pelajaran dan sebelum pulang sekolah. Kemudian kita juga sering melakukan kegiatan memperingati hari besar keagamaan. Kemudian setiap hari Jumat kita juga melaksanakan Jumat Takwa. Ya. Kemudian untuk yang mandiri, anak-anak kita sudah diajari bagaimana cara mereka melakukan atau menyelesaikan masalah yang sering mereka hadapi di sekitar kita, khususnya di dalam kelas aja dulu. Misalnya di dalam kelas mereka diajari untuk merapikan buku-buku mereka setelah pelajaran selesai. Atau selain itu, anak-anak juga kita ajari untuk menyapu ya setiap pagi. Itu terlihat dari jadwal kebersihan kelas biasanya ada ya. Selanjutnya. Nah, kemudian menambahkan juga kemandirian ini sebenarnya juga ada dalam program khusus kita ya Bapak Ibu ya. Misalnya khususnya untuk anak tunagrahita, bagaimana kemandirian mereka diasah untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari, mulai dari aktivitas yang paling personal sampai hubungan mereka dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian terampil dan berakhlak mulia. Terampil di sini bisa kita lihat dari keterampilan yang sudah kita berikan kepada anak-anak didik kita dengan fasilitas yang ada kita maksimalkan, misalkan dari keterampilan yang berhubungan dengan boga, kemudian menjahit, kemudian ada lagi membatik, melukis, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini keterampilan-keterampilan yang diasah kemudian diberikan kepada murid, harapannya nanti ketika mereka lulus dari sekolah ini, mereka memiliki keterampilan yang dapat dibermanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir itu ada poin berakhlak mulia,
poin terakhir, tetapi ini sebenarnya hal yang paling penting dan mendasar dalam diri setiap murid ya Bu Kiki. Iya, karena harus ada dalam setiap individu murid. Bagaimana tertanam nilai-nilai keagamaan itu dalam diri mereka sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka punya fondasi yang kuat dan mereka punya ibaratnya itu ada karakter yang tercermin dalam diri mereka. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, visi yang ada di sekolah kita sudah berpihak kepada murid, sudah mencerminkan hal tersebut. Selanjutnya, ya, lanjut. Nah, ini tadi bagaimana sikap yang mencerminkan visi dari yang sudah disepakati ini. Yang tadi sebenarnya sudah kita sebutkan, misalnya guru-gurunya sudah tepat waktu. Pasti ya kalau Bapak Ibu tepat waktu, apalagi ada absen ya kalau Bu. Ya, jadi kalau ada absen kita dianggap tidak hadir. Nah, kedisiplinan yang dicerminkan oleh guru ini juga menggambarkan sikap atau dari visi yang sudah kita sepakati. Kemudian poin yang kedua, poin yang kedua, kolaborasi antara guru dan orang tua itu juga sangat penting. Jadi kita selain sebagai pengajar di sekolah, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua agar apa yang kita berikan kepada anak didik kita itu bisa tercapai secara optimal. Jadi bukan peran kita sebagai guru saja yang berperan dalam keberhasilan pendidikan seorang anak, tetapi orang tua juga sangat berperan dalam keberhasilan seorang anak. Ya, hal itu bisa jadi misalnya kita biasanya ada punya jurnal harian ya Bapak Ibu. Misalnya setelah belajar, biasanya kita mencatat apa yang kita pelajari hari ini dan kira-kira mungkin ketika ada penugasan atau pembiasaan baik yang kita ajarkan di sekolah, harapannya juga dapat dilakukan di rumah. Misalnya kita terbiasa berdoa sebelum melakukan sesuatu, paling tidak bismillah ya. Nah, kemudian ada pembiasaan lain, misalnya ketika lewat harus menunduk dan ucapkan permisi. Kemudian ketika melakukan salah harus mengucapkan minta maaf. Kemudian perlu bantuan dengan mengucap tolong dan sebagainya. Nah, pembiasaan-pembiasaan positif yang kecil itu kita harapkan juga dapat diterapkan di rumah oleh orang tua murid sehingga tertanam dalam diri murid itu lebih kuat pembiasaan-pembiasaan baik tersebut. Nah, mungkin Karena kebiasaan baik itu biasanya dimulai dari rumah. Ya. Kalau orang tua sudah memulainya kebiasaan baik dari rumah, maka untuk di sekolah tentunya akan lebih mudah kita sebagai pengajarnya untuk menuntun mereka supaya lebih baik lagi. Nah, mungkin itu sedikit contoh sikap-sikap yang menggambarkan visi kita. Nanti kita rumuskan bersama kira-kira apa lagi Bapak Ibu, adakah masukan sikap-sikap yang lain, misalnya murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Kemudian ada lagi misalnya kita tadi sikapnya kan pembiasaan baik tadi berdoa sebelum dan setelah belajar, kemudian membaca doa sebelum jam istirahat biasanya ya, doa sebelum makan. Jadi anak-anak itu sudah membaca doa sebelum jam istirahat. Nah, jadi ketika mau istirahat sudah baca doa mau makan, pas istirahat belanja, kemudian setelah masuk lagi baca doa setelah makan. Nah, kemudian lagi ketika bertemu dengan orang yang lebih tua saling menghormati, kemudian menyayangi dengan sesama. Kemudian ada lagi ya Bu, kita Mengucapkan salam saat bertemu dengan guru ataupun dengan teman yang lainnya. Ya. Sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan yang sebenarnya itu sangat baik, tapi kadang bisa juga kita terabaikan. Nah, jadi mulai saat ini yang mungkin kiranya sudah terbiasa kita pertahankan, kemudian pembiasaan-pembiasaan baik lainnya coba kita kembangkan lagi agar tercipta visi sekolah, kemudian lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid. Ada yang hendak berpendapat Bapak Ibu? Misalnya ada yang mau ceritakan pembiasaan seperti apa
Pembiasaan baik. Bercerita tentang pengalaman kebiasaan baik di kelas Buantian. Ya, yang sesuai dengan visi kita. Ini di kelas ini Bapak ada berbagai macam, maksudnya macam-macam wali kelasnya. Ya, ada dari kelas tunagrahita, kemudian ada dari kelas autis, ada kelas Down syndrome, ya kelas rungu juga ada. Ada yang mencoba berpendapat atau berkisahan kemandirian apa yang diajarkan di kelasnya. Hal-hal kecil kada perlu yang besar-besar, kada perlu. Adakah? Sopan-sopan ya Pak Ai. Sopan? Jangan sopan. Bu Jami kan? Mungkin pembiasaan positif Bu Jami. Sedikit. Banyak nih biasanya dalam pelajaran agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berbagi pengalaman sedikit. Dan kebetulan saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ketika saya masuk ke dalam kelas, sebelum siswa itu menerima pelajaran, saya biasakan untuk pertama membaca doa, kemudian yang kedua itu mengingat kembali ajaran-ajaran agama Islam seperti misalnya membaca surah-surah pendek, itu kan menanamkan cinta kita kepada Al-Quran. Terus lagi membiasakan bertanya kepada murid, apakah kalian senang hari ini belajar? Apakah kalian hari ini senang sekolah? Nah itu sangat mempengaruhi mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Biasanya kalau saya kurang senang Bu, kenapa? Nah di situ murid akan bercerita kepada kita apa masalahnya. Misalnya kalau dalam bahasa kita aja ya, ulun gue bisa gimana hari ini, kenapa? Nah, kemudian siswa itu terbiasa untuk bercerita, sehingga antara guru dan siswa itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan, oh saya guru, dia murid, atau dia siswa. Karena siswa itu merasa nyaman ketika berada dekat dengan kita, merasa nyaman bercerita kepada kita. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Jami. Mungkin di sini lebih ke refleksi ya, refleksi perasaan anak-anak, bagaimana perasaan mereka saat bertemu dengan guru. Nah, bagaimana mereka bisa menceritakan hal-hal apa saja yang mereka alami. Nah, dari refleksi itu kita juga bisa mengambil pelajaran dari sana. Nanti setelah apa yang mereka ceritakan, kita dapat mengambil kesimpulan, oh pelajaran seperti ini yang nanti akan kita ajarkan kepada mereka. Karena suasana hati mereka lagi tidak nyaman misalnya, maka pembelajaran yang kita berikan pembelajaran yang ringan-ringan saja misalnya begitu. Betul kata Ibu Kiki, bahwa perasaan murid ketika belajar itu sangat penting. Nah, bagaimana misalnya kalau kita yang mengajar misalnya dalam mood yang tidak baik, entah itu permasalahan di rumah dan sebagainya. Nah, walaupun kita tidak membicarakan hal itu, biasanya itu akan sampai kepada murid. Perasaan itu akan tersampaikan. Jadi ketika mood kita tidak baik, itu juga akan tersampaikan kepada murid. Jadi sangat penting kita yang mengajar dan murid yang belajar itu dalam perasaan yang baik atau perasaan bahagia. Karena perasaan bahagia itu dapat meningkatkan konsentrasi dia untuk belajar. Ketika mereka belajar dalam keadaan senang, maka apapun ilmu pengetahuan yang kita berikan, insya Allah itu lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Jadi kalau anaknya sudah merangut, apalagi anak-anak Down syndrome, mereka tidak akan bisa menyimpan perasaannya. Kalau mereka bosan, mereka akan bilang, ulun bosan nih. Atau mereka merangut dan sebagainya, itu iya, tanya aja apa yang terjadi dan apa yang mereka inginkan. Dan juga kemudian ada anak-anak yang memang tidak bisa mengutarakan perasaannya ya Bu. Jadi kita sebisa mungkin membaca sikap anak, moodnya, nah seperti itu. Memang tidak mudah bagi kita mengajar siswa-siswa yang istimewa ini, tapi dengan bismillah insya Allah dengan keyakinan maka
kita yakini bersama nantinya kita akan dapat memberikan pembelajaran yang baik dan tentunya sangat berpihak kepada murid. Ada lagi yang mencoba berpendapat, mungkin berbagi kisah, misalnya kemandirian apa yang sudah diajarkan, atau keterampilan, atau cukup? Boleh lagi? Ada satu lagi misalnya dalam hal kemandirian, Bang. Tadi kan lebih ke agamis dan akhlak mulia ya. Nah, kemandirian di kelas misalnya. Ada Kak dari Bu Yuli atau Bu Melin atau Bu Aipa, Bu Yuli, Bu Ipa, ada? Bilanya no dapat gulali jauh, dapat pun ada bisi gulali relaksa. Dapat jauh, mak kok kayak Kemandirian, cara biar menghadapi masalah dengan adul. Nah, ya boleh bercerita tentang murid yang sering ngamuk. Mau udah deh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ulun. Mungkin bapak yang berdua itu sudah pada kenalan ulang. Nama ulun Ibu Syarifah. Maaf bukan Syarifah yang ulun udah paling tunggal lah di sini. Apa namanya, ulun guru kelas campuran, ada kelas 2, kelas 5, 2 dan 5. Kemudian yang murid ada satu yang sifatnya apa namanya, agresif, kadang marah, kadang terkontrol, kadang mengamuk Pak, mengamuk. Setelah itu dia menendang-nendang, ada orang yang di dekatnya, misalnya apa namanya, ada batu, ada bisa ditendang, jadi berbahaya lah orang itu. Kemudian di kelas itu misalnya ribut atau bahasanya berkelahi lah ya, murid pada kawannya berkelahi atau kita menyariki kawannya menyariki kawan kita menyariki kawannya. Nah ini tuh sensitif, hampir hati, nah langsung ngamuk. Itu tadi hampir ngamuk karena Alfi lawan Jawa menutup lemari. Jawar Sarik lawan Alfi, karena Alfi kan yang menutup lemari, aku yang menyuruh menutup lemari. Sarik, nah aduh langsung wah, kadang-kadang di sini tadi kan langsung yang berdua disuruh. Jadi kuncinya ternyata adul tuh harus jadi yang lain, jangan ada yang bisik lagi. Nah adul langsung diam. Nah itu tadi ternyata udah dapat anunya adul hari ini. Alhamdulillah. Adul sudah kayak ini tadi. Setelah ditenangkan sama Jawa lawan diam. Nah adul langsung apa namanya, stabil, tenang. Jadi harus di kelas tuh kalau adul lagi apa namanya emosinya harus dia sama jangan dipandiri, maksudnya yang lain yang berpandiri, suhunya pun jangan berpandiri, langsung tenang. Alhamdulillah hari ini ternyata dapat sudah adul. Pokoknya bila ada yang langsung yang ramai lagi. Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih Bu Ipa, kita tepuk tangan dulu. Dari cerita Ibu Ipa ini sebenarnya ada keterampilan pengendalian diri. Karena di SLB ini bukan hanya keterampilan yang berfokus kepada misalnya keterampilan yang tata boga, kemudian menjahit dan sebagainya. Keterampilan untuk mengendalikan diri pun perlu Bapak Ibu ya, kalau apalagi untuk murid-murid yang emosinya seperti murid Ibu Ipa tadi, seperti adul. Nah, pengendalian emosi ini penting. Nah, bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan kemudian untuk bermasyarakat. Apabila nanti muridnya ini sudah terbiasa dalam mengendalikan diri, maka dimanapun ia berada, maka ia akan diharapkan dapat mengendalikan diri. Nah, itu mungkin poin keterampilan, kemandirian, agamis, dan berakhlak mulia sedikit yang tergambar dalam keseharian kita sehari-hari. Ada lagi kah yang ingin berpendapat? Ada lagi?
Oke, kita mungkin lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, jadi ini mungkin bisa diberikan dulu. Kita boleh sambil isi dan kita cek padatnya siapa yang sudah mengisi. Yang sudah mengisi di Padlet kan bisa mengisi ini kami. Atau sekalian lagi. Bu Impian boleh isi sesuai dengan pengetahuan Bu Impian aja. Bukan ada. Sabar ya. Oh, jangan ada. Kamu kan Ingin murid yang mandiri, kemudian kreatif, kemudian terampil dan lain sebagainya. Dan ini juga ada Padlet yang sudah mengirimkan ada di grup kita. Di Sebagian grup, sudah ada yang sebagian ada yang mengisi. mengisi dan sebagian mungkin belum sempat. Nah, jadi boleh diisi di sini. Jadi ini bukan salah benar tidak, tapi ini harapan ya Bu Kiki. ya ini harapan. Harapan di masa depan ingin seperti apa? Misalnya wali kelas anak autis, tentang anak autisnya boleh, atau tentang murid secara umum di sini boleh. Nah, ingin seperti apa? Nah, ini diantaranya Nah, tentu sangat beragam ya pasti keinginan kita itu. Nah, diantaranya misalnya kita memimpikan murid yang berakhlak mulia misalnya. Kemudian ada lagi di sini anonim banyak Pak. Saya memimpikan murid yang berakhlak baik, sopan dan bisa mandiri untuk melayani dirinya sendiri. Ada 6 pertanyaan Bu Kiki. Ya. Nah, jadi sebelumnya itu kita tuh memang harus merumuskan murid yang seperti apa yang kita inginkan, karena betapa berbahayanya kita mengajar tanpa tujuan. Dalam hal ini bukan hanya visi sekolah yang penting, tetapi visi kita Sebagai guru ya juga sangat penting. berperan penting. Jadi apa yang kita harapkan pada siswa kita, itulah visi kita. Ya, sangat penting. Itu tujuan kita untuk mencapai apa yang ingin kita harapkan tadi. Ya, misalnya kita dalam diri kita sudah bertekad ulun hendak menjadikan murid ulun yang mandiri, maka dalam pembelajaran apapun itu, baik itu di dalam ataupun di luar kelas, kita pasti akan mengupayakan hal kemandirian itu tertanam dalam setiap proses yang kita lakukan. Ya. Harapannya kita semua memiliki visi pribadi yang tentunya berpihak kepada murid dan akan membawa kebermanfaatan di masa yang akan datang. Jadi tidak perlu ragu Bapak Ibu menuliskan murid yang seperti apa kita cita-citakan, karena kami yakin itu pasti hal-hal baik yang kita inginkan, karena tidak ada guru yang menginginkan hal-hal buruk terjadi kepada muridnya. Ada ulangan lagi. Gantian. Oh, berarti kan kita tampilkan. Bisa. Kemudian pertanyaan lainnya juga akan menyusul, nanti kita akhirnya ada kesimpulan atau kesepakatan visi apa yang nanti yang ingin kita wujudkan dalam diri murid dalam pembelajaran kita. Tapi tentunya ini bukan untuk mengubah visi sekolah kita, tidak. Tetapi ini Visi hanya pribadi. iya, visi kita sebagai guru. Kalau sudah kayak nomor 1,
Sudah. Nah, kita sambil kah? Kalau sudah, kami minta nanti bacakan satu-satu ya kalau begitu. Kami sambil mencatat apa yang menjadi poin yang sama dari yang kita tuliskan. Pertanyaan yang pertama, kita sambillah. Kita memimpikan murid-murid yang apa? Nah, kita membaca satu-satu. Nah, apa murid yang pengertian hendak? Mulai mana? Mulai muka kah? Mulai belakang kah? Mulai mana? Pak Jamal. Siapa? Berarti Pak Jamal. Baik, Pak Jamal berarti mulai belakang. Ada kali satu di kamera kan? Kan Bapak, kita sambil, soalnya ini soal yang nomor 1. Ibu dua dulu kok. Ibu dua ya. Bacakan nomor 1 kok. Ya. Waalaikumsalam. Membacakan soal yang nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri, agamis, dan kreatif. Mandiri, agamis, dan kreatif. Oke, lanjutkan Ibu Ami. Nomor 1. Yang mandiri. Lanjutkan Ibu Trisya. Nomor 1. Nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang Berakhlak mulia, mandiri, juga berprestasi. prestasi kritis. Amin, amin ya Allah. Apalagi rumo yang kalau berat, mereka masih bisa ini mereka. Abstraknya benar. Betul, berwawasan global dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Trisya. Kemudian dilanjutkan Ibu Melin. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita memimpikan murid-murid yang memiliki kreativitas yang tinggi, berprestasi dan mandiri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Masya Allah. Berprestasi dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bu Melin. Dilanjutkan Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak baik dan mulia, kemudian bisa mandiri dan bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Masya Allah. Jadi sosialisasinya bagus ya Bu, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kreatif. Nanti itu secara garis besarnya ya. Ya, secara garis besarnya mandiri, berakhlak mulia dan kreatif. Oke. Nah, tepuk tangan dulu kita. Nah, alhamdulillah. Jadi dari soal nomor 1 ini aja kita sudah dapat jawaban bahwa memang kita menginginkan hal-hal yang baik. Nah, jadi jangan takut. Jadi ketika tadi kita sudah berkesimpulan, misalnya kita inginkan murid yang mandiri, berakhlak mulia dan kreatif, maka kita tanamkan dalam diri kita ketika ingin pulang berangkat begawi ke sekolah, bukan hanya kita sekedar mengisi absen dan mengajar, tetapi dalam pembelajaran itu bagaimana caranya kita bisa menanamkan kemandirian, tadi kemudian berakhlak mulia, kemudian dan kreativitas anak ya begitu. Jadi niat baik itu sangat penting dalam memulai hari kita. Kemudian kita lanjutkan kalimat tentang yang nomor 2. Pertanyaannya yaitu, kita percaya bahwa murid adalah yang kita percayai. Boleh satu dulu nih, satu-satu. Oke, mulai dari Bu Trisya dulu.
Nomor 2, kita percaya bahwa murid kita adalah murid kita anak-anak yang memiliki karakter dan kualitas masing-masing, anak yang luar biasa. anak-anak yang unik ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Trisya. Dilanjutkan dengan Ibu Dwi Mardiasila. Ya, tidak apa-apa. Kita percaya bahwa murid adalah anak istimewa yang memiliki karakter masing-masing. Ya, jadi memiliki karakter yang unik ya. Jadi itu poinnya. Nah, sama 2 poin. Sama. Oh, oke. Yang lain kalau sama, ada Bapak? Ada hal yang perbedaan sama? Sudah sama? Oh, sama. Pak Jamal Bapak? Oh, sama. Oh, sama. Jadi kita percaya bahwa murid-murid kita adalah manusia-manusia yang unik. Sebenarnya bukan hanya murid kita di SLB, tapi semua murid dan kita pun sebenarnya unik. Kita sebagai guru pun unik, cara belajar kita, kemudian apa yang kita butuhkan, kita juga punya keunikan ya masing-masing. Jadi kita punya persepsi yang sama bahwa setiap murid kita adalah unik dan mempunyai Keistimewaan, yes. memiliki karakter mereka masing-masing. Lanjut pertanyaan yang ketiga, kalimat rumpang yang ketiga Ya, itu adalah di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan saat kita datang ke sekolah. ada yang ingin mewakilinya dulu? Satu, Bu Yuli. Pertanyaan nomor 3, Bu Yuli. Ada Bapak Bu Yuli? Kita di sini langsung. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berfokus pada siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi yang ingin bertanya atau kurang lebih sama poinnya? Oh, sama. Oh, jawaban paling aman kita sama nih. Nah, jadi kita Berarti dari sini sudah tergambar ya bahwa pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu berpihak kepada siswa, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. bukan masakan Kita yang mengatur ya, ya. kita yang mengatur siswa. Cuman kita melihat apa saja potensi yang ada pada diri siswa sehingga apa yang kita berikan kepada mereka, mereka bisa mencapai optimal apa yang mereka butuhkan tadi. Bisa Ya, kita betul. sampaikan. Bahkan tadi kata Bu Jami, dalam pembelajaran kita juga menanyakan kepada murid apakah mereka senang hari ini. Iya. Dan kemudian dalam hal apa mungkin yang mereka inginkan besok hari, misalnya kita biasanya kan setelah belajar anak-anak besok misalnya kita belajar tentang lagu atau puisi dan lain sebagainya. Jadi kita mau belajarnya di mana misalnya? Boleh di perpustakaan kah atau di kelas kah, bahkan di luar. Nah, tempat belajarnya pun biasanya kita tanyakan. Iya, Jika jadi kita tidak melulu di dalam kelas Iya, betul. belajarnya. Jadi boleh bervariasi supaya anak tuh pada bosan di dalam kelas terus kita belajarnya. Jadi anak boleh misalnya mengeksplor dunia di sekitarnya, di lingkungan sekitar sini. Misalnya belajar tentang bunga ya, tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, mereka bisa mengeksplor dunia di sekitarnya. Nah, dari sana mungkin mereka akan lebih merasakan senang daripada mereka melihat gambar di papan tulis saja. Betul. Jadi kalimat rumpang yang ketiga tadi kita sepakat bahwa kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita lanjutkan yang nomor 4, Bu Kiki. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ini diwakili. Ya, ini diwakili Pak Jamal nomor 4 Pak Jamal. yang mewakilkan Pak Jamal. Ini Pak Jamal. Tanggung jawab. Nah, itu yang kosong ya Pak Jamal. Ayo di kanan, Misalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalnya mereka ke sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian mereka sadar betul mereka berhak untuk mendapatkan hal-hal yang sama seperti yang lainnya. Misalnya, nah menurut Pak Jamal, kira-kira apa yang disadari murid kita ketika mereka pergi ke sekolah? Nah seperti itu, boleh. Ya memang setiap murid dan orang tua sadar betul bahwa mereka mengantarkan anaknya ke sekolah dan menitipkan amanah anaknya kepada guru-gurunya untuk mendapatkan pendidikan yang optimal dari guru yang membimbingnya.
Jadi memang harapan itu tidak hanya dari siswa, namun dari keluarga juga dititipkan kepada setiap guru untuk mengoptimalkan bakat, minat, serta keterampilan siswanya. Terima kasih Pak Jamal. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Jamal. Nah, jadi biar Pak Jamal bukan hanya murid yang menyadari betapa pentingnya pendidikan ini, tapi orang tua murid juga. Nah, karena itu terlihat dari orang tua murid yang jauh-jauh rumahnya ya, kalau lah Bapak Ibu ada yang dari mana arah Kebumen itu, kemudian ada perbatasan HST, kemudian masuk lagi macam-macam dari Nagara, bahkan kalau ada yang dari rantau ke sekolah kita. Nah, bagaimana mungkin orang tua dapat mengantar anaknya dengan begitu ikhlas ya, dengan jarak yang sangat jauh itu datang ke sekolah tanpa adanya keinginan yang mendasar dalam hati mereka. Nah, jadi harapannya semoga ke depannya kita sebagai warga sekolah dapat memenuhi harapan-harapan mereka yang juga akan dapat diwujudkan dengan kolaborasi bersama, baik itu kita sebagai pengajar, pendidik, dan juga kepada orang tua murid di rumah. Nah, kita lanjut ya. Yang nomor 5. Kita warga di sekolah yakin untuk, nah, siapa yang kira-kira ingin mewakili Jambi Ulun kadang langsung mendekankan? Ada? Ibu Melin kah? Kadang mendekangi dan kita warga sekolah ini yakin untuk dapat memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada semua siswa dan anak. Iya, terima kasih. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun dan membimbing murid-murid kita supaya mereka bisa mengoptimalkan bakat dan keistimewaan yang muncul dari diri mereka tadi. Ya, kita menuntun murid kita sesuai dengan minat bakat mereka sehingga mereka memiliki kemampuan yang nantinya dapat membawa kebermanfaatan di kehidupan mereka yang akan datang. Nah, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, Bu Ami, pulang. Terakhir, Bu Ami. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menjalin kerjasama misalnya, nah, dapat menimbulkan rasa kekeluargaan di dalam lingkungan sekolah. Betul sekali. Terima kasih Bu Ami, kita tepuk tangan dulu. Iya. Bu Ami. Kerjasama dan kolaborasi ya sangat penting dalam pembelajaran, dalam kehidupan kita di sekolah ini. Tentunya nanti kolaborasi dan kerjasama itu akan tercermin juga di dalam kehidupan di kelas kita saat pembelajaran kita, di mana nanti kita akan bekerja sama dengan orang tua murid, dengan warga sekolah, dengan anak didik kita, supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran kita, supaya mereka apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai, begitu ya. Nah, jadi sepakat ya bahwa kita paham bahwa kolaborasi itu sangat penting. Jadi bukan hanya misalnya ini tugas kita sendiri, bukan hanya tugas ulun sebagai wali kelas 3C, atau kita di mentang-mentang misalnya bukan murid kita, itu bukan tanggung jawab kita, bukan. Tetapi selama kita menjadi pengajar, kita menjadi warga sekolah di sini, maka kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekolah kita. Jadi semua murid itu adalah murid kita semua. Iya, tanggung jawab kita semua. Jadi kita berkolaborasi sama-sama. Apa yang ingin kita capai, maka itulah yang coba kita wujudkan bersama. Jadi visi ini sangat sulit jika dicapai sendiri ya Bu Kiki. Ya, tidak bisa misalnya hanya satu atau dua orang yang melakukan, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. Semua warga sekolah. Iya, harus mendukung. Jadi masuk di dalamnya itu pengawas ya, pengawas dinas pendidikan dan juga orang tua murid. Ya, jadi apa yang kita inginkan di sekolah, nanti harapannya juga dapat disampaikan kepada orang tua murid sehingga mereka dapat mendukung untuk terwujudnya visi atau cita-cita yang kita harapkan ke depannya. Nah, tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari kalimat rumpang Pak yang didiskusikan tadi. Jadi kesimpulannya, visi yang sudah kita buat tadi itu Ibu ini yang sudah memaparkan dan memimpin diskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan.
seperti yang kita ketahui tadi bahwa diskusi ini bukan bermaksud untuk merubah visi sekolah yang sudah ada. Dan kebetulan visinya juga masih baru dibuat ya Bu, baru diperbaharui ya. Alhamdulillah diskusi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berguna untuk kita semua dan murid-murid kita yang ada di sekolah. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru bisa